Bayangin, di tengah hiruk-pikuk kawasan bisnis Jakarta Barat, ternyata ada sebuah markas besar judi online internasional yang diam-diam beroperasi setiap hari. Dari luar mungkin terlihat seperti gedung biasa, tapi di dalamnya, ratusan orang asing sibuk menjalankan sistem perjudian digital lintas negara dengan teknologi canggih dan jaringan yang rapi. Dan yang bikin kaget, polisi menemukan bukan cuma puluhan, tapi ratusan warga negara asing di lokasi itu. Penggerebekan besar-besaran dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya di kawasan Jalan Hayam Wuruk. Hasilnya bikin publik geleng kepala. Sebanyak 321 WNA diamankan. Mereka berasal dari berbagai negara seperti Vietnam, Tiongkok, Laos, Myanmar, Malaysia, Thailand, sampai Kamboja. Kebayang nggak? Satu gedung di Jakarta ternyata jadi pusat operasi judi online internasional? Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, jaringan ini bekerja secara terstruktur dan profesional. Mereka memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan digital lintas negara untuk menjalankan bisnis haram tersebut sebagai mata pencaharian utama. Saat polisi masuk ke lokasi, suasananya disebut seperti kantor operasional sungguhan. Ada komputer, laptop, handphone, brankas, tumpukan paspor, sampai uang tunai dari berbagai negara. Bahkan, penyidik menemukan sekitar 75 domain dan situs judi online yang sengaja dibuat dengan pola nama berbeda-beda supaya lolos dari pemblokiran. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan besar. Kalau yang ditangkap baru koordinator lapangan dan operator, lalu di mana bos besarnya? Polisi mengaku sampai sekarang masih memburu pengendali utama jaringan tersebut. Karena menurut hasil penyelidikan sementara, operasi ini bukan jaringan kecil. Semua tugas dibagi rapi. Ada operator, pengawas, koordinator, bahkan diduga ada sponsor yang mendatangkan para pelaku dari luar negeri ke Indonesia. Artinya, bisa jadi ada aktor besar yang selama ini mengendalikan semuanya dari balik layar. Dan yang makin bikin penasaran, polisi juga mulai menelusuri kemungkinan tindak pidana lain. Mulai dari pencucian uang, pelanggaran imigrasi, sampai kejahatan siber lintas negara. PPATK pun ikut dilibatkan untuk membongkar aliran dana jaringan ini. Kasus ini jadi bukti kalau judi online sekarang bukan lagi sekadar permainan ilegal biasa, tapi sudah berubah menjadi bisnis internasional dengan jaringan yang terorganisir dan sulit dilacak. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah masuk kondisi darurat judi online? Dan kira-kira siapa sosok bos besar di balik jaringan raksasa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.